Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa bernafas dengan lega walau negara kita sedang diserang oleh pandemi COVID-19. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Edo Oktaveri dengan nomor BP 1901031011. Saya berasal dari kelas 2B D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya. Makalah yang saya buat ini yaitu tentang akidah. Pengertian akidah setelah banyak pengertiannya, yaitu dari segi bahasa yang dikemukakan oleh para ulama yang berbagai argumen. Jadi kita dapat menyimpulkan akidah itu adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikatnya dan rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama. Berikut contoh-contoh pengertian menurut para ulama, pengertian menurut secara bahasa. Baik, kita next, yaitu ruang lingkup akidah. Ruang lingkup akidah menurut ulama dalam kajiannya tentang akidah Islam menggunakan sistematika sebagai berikut yang terbagi atas 4. Yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Allah, seperti wujud Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan atau af'al Allah dan sebagainya. Yang kedua yaitu nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, karamat dan sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan dan roh. Yang keempat yaitu sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama atau didengar, yaitu dalil naqli berupa Al-Quran dan As-Sunnah seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka dan sebagainya. Selain itu, berikut secara sistematis arkanul iman, yaitu sesuai dengan rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Akidah diperkuat oleh dalil-dalil di dalam Al-Quran, yang mana surat yang menyatakan akidah itu ada dalam Al-Quran, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 80, Quran surah An-Nur ayat 56, Quran surat An-Nur ayat 54, Quran surah Ali Imran ayat 32, Quran surah Ali Imran ayat 31, Quran surah Al-A'raf ayat 158 dan
Quran Surah Al-Asyr ayat 7. Akidah yang benar dalam Islam. Akidah yang benar dan lurus serta terjamin dari kontaminasi adalah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dijalankan oleh para sahabatnya. Akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah akhlak yang diperturutkan untuk semua kalangan dan tidak kurang kekuatan ilmiah dari pecahan-pecahannya yang sering terjebak beradu argumen dengan aliran teologi barat yang cenderung asyik bermain di wilayah logika semata. Manfaat akidah bagi umat Islam. Adapun manfaat mempelajari akidah Islam diantaranya: yang pertama, memperoleh petunjuk hidup yang benar; yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan yang akan membawa kerusakan dan jauh dari kebenaran; yang ketiga, memperoleh ketenangan hidup yang hakiki karena ada hubungan batin dengan Sang Pencipta; yang keempat, tidak mudah terpengaruh dengan dunia yang sifatnya sebentar, sedangkan yang kekal adalah akhirat. Sekian yang hanya dapat saya presentasikan. Apabila saya ada salah, saya meminta maaf, dan apabila ada kekurangan, saya juga meminta maaf. Marilah kita sama-sama berdoa meminta kepada Allah agar COVID ini hilang dari negara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.